Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat saya sahabat sekali lagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Guru yang memberikan kami waktu untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih untuk teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Fernando Bagus Yanturi yang akan menjadi moderator pada presentasi pada pagi hari ini. Dan di sini kita bawakan penyanyi-penyanyi yang tentunya sudah mendalami materi-materi kita untuk presentasi hari ini. Yang pertama ada Alexandro, yang kedua ada Sandra, yang ketiga ada Netania, yang keempat ada Vidya, dan yang kelima ada Alia. Nah, untuk judul presentasi kita pada hari ini adalah sumber daya energi. Mungkin sumber daya energi tidak asing lagi bagi kita. Apa itu sumber daya energi? Sumber daya adalah kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan semalam kita baru saja membahas tentang PLTU, pembangkit listrik, dan sekarang kita akan fokuskan kepada energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Ya. Energi alternatif adalah energi yang menggantikan minyak bumi yang tak terbarukan menjadi energi yang terbarukan. Energi alternatif ini sudah banyak digunakan oleh banyak negara-negara maju, khususnya Indonesia loh. Biarpun Indonesia belum termasuk negara maju, tapi Indonesia sudah memakai sumber daya energi alternatif, walaupun hasilnya belum optimal. Yang sudah optimal bisa dikatakan seperti Cina, Islandia, dan juga India, Amerika juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat apa-apa saja pokok-pokok pembahasannya. Di sini ada yang terbarukan dan juga tidak terbarukan. Saya akan berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Baiklah, seperti bisa kita lihat pada layar, bahwa sumber energi itu dibagi menjadi dua, yang terbarukan di sebelah kiri dan yang tidak terbarukan di sebelah kanan. Mari kita lihat pertama-tama yang terbarukan. Energi yang terbarukan adalah sumber energi yang ketersediaannya itu tidak terbatas, atau bisa dibilang juga yang ketersediaannya itu dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Sumber energi yang terbarukan ini adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan juga berasal dari alam. Bisa kita lihat seperti matahari, air, angin, biomasa, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Energi yang tidak terbarukan. Energi yang tidak terbarukan adalah sumber energi yang ketersediaannya terbatas, teman-teman. Yang dimana kalau kita bergantung pada energi yang tidak terbarukan ini, itu dapat berpengaruh pada yang namanya perubahan iklim dan polusi, atau kerusakan lingkungan. Yang dimana ini mencakup pada hal-hal seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Sekarang mari kita bahas yang tidak terbarukan dahulu, teman-teman. Baiklah, karena kelompok yang sebelumnya kemarin sudah menjelaskan dengan kompleks tentang energi yang tidak terbarukan, jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengingatkan kembali jenis-jenis dari energi yang tidak terbarukan. Di sini kami akan tampilkan 3, teman-teman. Yang pertama, minyak bumi. Bisa kita lihat pada gambar, ada gambar penyimpanan minyak bumi dan tempat pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ini tidak asing bagi kita, teman-teman. Mungkin kita di sini ada yang pergi ke sekolah naik motor, naik mobil, itu pastinya menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Namun sayangnya minyak bumi ini dalam proses pembuatannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, teman-teman. Kemudian yang kedua ada gas alam. Kita bisa lihat di sini ada gambar dari penyimpanan gas alam. Jika minyak bumi tadi digunakan dalam kendaraan, kalau gas alam ini lebih kepada keperluan rumah tangga. Gas alam ini sering kita gunakan pada saat memasak, gas seperti itu, pembangkit listrik dan sebagainya. Walaupun gas alam ini bisa dikatakan lebih bersih daripada batu bara, namun tetap saja gas alam ini masih tergolong kepada energi yang tidak terbarukan. Yang ketiga ada batu bara, bukan aulia batu bara ya, teman-teman. Batu bara ini sangat diperlukan dalam yang namanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Batu bara ini dalam proses pembuatannya
sangat banyak menghasilkan yang namanya polusi udara. Bisa kita lihat pada industri batubara, pastinya banyak asap di sana teman-teman. Jadi tiga hal ini adalah tiga energi yang menjadi tulang punggung energi yang digunakan dunia pada saat ini. Artinya apa? Artinya dunia kita saat ini masih sangat tergantung pada yang namanya energi yang tidak terbarukan. Mengingat bahwa energi yang tidak terbarukan ini memiliki dampak buruk, maka hendaknya kita mencari yang namanya energi alternatif, teman-teman. Maka kita akan membahas energi alternatif. Nah, selanjutnya itu kita bahas sumber energi alternatif. Kenapa bukan sumber energi terbarukan judulnya? Karena sumber energi alternatif itu sudah termasuk sumber energi terbarukan. Dan ini merupakan pembahasan utama kita, yang tadi itu masih pendahuluan. Lalu, apa bedanya sumber energi alternatif dengan sumber energi terbarukan? Nah, sebenarnya mereka nggak sama teman-teman. Karena semua sumber energi alternatif itu belum tentu sumber energi terbarukan. Tapi semua energi terbarukan masuk ke dalam sumber energi alternatif. Sedangkan semua sumber energi tidak terbarukan nggak semuanya masuk ke dalam alternatif. Misalnya apa yang tidak terbarukan tapi alternatif? Misalnya gas alam atau tenaga listrik dari nuklir. Nah, itu termasuk energi alternatif tapi tidak terbarukan. Kenapa dia disebut sebagai alternatif tapi tidak terbarukan? Karena definisi dari sumber energi alternatif ini adalah energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil yang berasal dari minyak bumi yang sumbernya terbatas atau menyebabkan emisi gas karbon yang cukup besar seperti polusi. Nah, kita akan membahas apa saja itu sumber energi alternatif. Yang pertama di sini dapat kita lihat energi matahari. Teman-teman, kita tahu bahwa energi matahari itu sumber dayanya tidak terbatas dan tidak akan habis. Nah, untuk menghasilkan energi listrik kita membutuhkan panel surya, yang dimana panel surya ini akan mengambil cahaya matahari dan memprosesnya menggunakan zat kimia yang terdapat dalam panel surya tersebut dan memprosesnya menjadi listrik. Namun energi matahari ini efisiensinya tergantung pada cuaca. Misalnya sedang musim hujan, artinya untuk mendapatkan sinar matahari akan sulit sehingga efisiensinya menurun. Tetapi ketika musim kemarau atau musim panas, maka efisiensinya sangat baik. Yang kedua yaitu ada energi geotermal atau energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini berasal dari panas yang dihasilkan dari inti bumi. Kita tahu bahwa inti bumi itu sangat panas. Jadi untuk memanfaatkannya, kita dapat menggunakannya untuk mendapatkan energi listrik dari panasnya. Keunggulan dari energi geotermal ini dibanding energi matahari adalah energi geotermal tidak tergantung pada cuaca. Jadi mau apapun cuacanya kita tetap bisa memperoleh atau menggunakan panas bumi tersebut. Yang ketiga ada energi angin. Nah, energi angin ini sangat bersih dari polusi, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk menghasilkan energi listrik atau membangun sebuah turbin yang akan menghasilkan listrik perlu namanya kincir angin atau turbin yang sebesar ini. Yang berarti membutuhkan tempat yang besar atau area yang besar. Itu kekurangannya. Jadi nggak di semua tempat bisa dipasang kincir angin dan membutuhkan yang namanya angin yang kuat. Jadi kalau nggak ada angin yang kuat, nggak ada gunanya kita masang kincir angin dan tidak efisien hasil dari kincir angin tersebut untuk menghasilkan energi listrik. Baik, selanjutnya di sini ada hydropower atau tenaga air. Ini energi dari aliran air yang digunakan untuk membuat listrik. Efisien dan dapat diandalkan, tapi dapat merusak ekosistem sungai. Yang kedua ini ada gas alam. Energi fosil yang lebih bersih dibandingkan minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga ini ada gas hidrogen. Gas hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar bersih. Ini hanya menghasilkan uap air saja. Ini selanjutnya ada energi biomasa. Ini dapat menghasilkan listrik menggunakan limbah biologi, contohnya ada arang. Ini ada selanjutnya gelombang laut, di mana ini dapat menghasilkan listrik menggunakan
gelombang laut, contohnya ombak. Yang terakhir ada energi pasang surut. Ini dapat menghasilkan listrik dengan adanya naik pasang surut untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya sumber energi alternatif yaitu ada biofuel, biodiesel, etanol, dan metanol. Biofuel adalah energi atau bahan bakar yang berasal dari tanaman seperti jagung, tebu, dan kelapa sawit. Bahan bakar ini bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar fosil. Namun, prosesnya yang berlebihan dapat menyebabkan deforestasi atau pengguguran hutan. Yang kedua adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang menggunakan minyak nabati atau lemak hewan yang dapat digunakan untuk kendaraan diesel. Bahan bakar ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan solar biasa. Yang selanjutnya adalah etanol. Etanol adalah bahan bakar yang menggunakan alkohol yang difermentasikan dengan tanaman lain seperti tebu dan jagung. Etanol sendiri merupakan bahan bakar yang bisa dicampur dengan bensin sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Yang selanjutnya adalah metanol. Metanol adalah bahan alkohol yang memiliki selanjutnya yaitu metanol. Metanol adalah bahan bakar yang dapat digunakan sebagai bahan bakar sendiri atau dapat dicampurkan dengan bahan bakar yang lain. Bahan bakar metanol ini lebih mahal dibandingkan dengan etanol dan lebih beracun dibandingkan bahan bakar etanol. Nah, teman-teman, selanjutnya kita dari tadi bahas energi. Tapi apa sih hukum yang terkait dengan energi ini? Salah satunya yaitu hukum kekekalan energi yang membahas tentang energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah menjadi bentuk lain. Misalnya teman-teman, seperti yang kita bahas di awal tadi, ada energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan tersebut mengapa bisa menghasilkan polusi? Nah, itu salah satu bentuk dari perubahan energinya. Dia menyebabkan gas kaca, emisi karbon, dan lain sebagainya. Sedangkan misalnya tenaga surya, dia tidak menciptakan polusi. Karena apa? Karena dia efisiensinya tinggi untuk menghasilkan energi listrik. Jadi tidak ada sisa atau limbah yang dihasilkan dari energi surya. Dan mungkin sekitar 90% akan berubah menjadi energi listrik. Dan sisanya mungkin lepas dari energi panas. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, teman-teman. Nah, hukum kekekalan energi dapat kita lihat ada formulanya. Energi kinetik sama dengan setengah massa kecepatan pangkat 2, dan energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Dan dapat kita lihat persamaannya di sini. Nah, misalnya kita mau mengubah energi air yang dari air terjun misalnya untuk menggerakkan turbin, yang dimana untuk air tersebut dapat kita masukkan ke dalam KM1, dan yang kedua itu untuk menghasilkan energi listriknya. Dan dapat kita lihat di sana, teman-teman, ketika dia berada di atas dan berada di bawah, maka energi mekaniknya akan konstan atau konsisten. Jadi dia nggak ada berubah menjadi energi lain dan efisiensinya sangat tinggi. Itu yang dapat kita lihat sekilas tentang hukum kekekalan energi yang meskipun tidak ada di bab kita, tapi kami sangat tertarik dan telah mendiskusikan ini semalam. Iya, itu dia banyak materi yang telah dijelaskan oleh para penyaji di sini. Sangat menarik dari penjelasannya teman-teman. Dan mungkin abang-abang ya, tadi kita ada lihat di sini tadi ada energi alternatif yang mungkin itu bisa jadi aja bisa pertumbuhan kita memulai bisnis atau ide baru membuka usaha-usaha. Ya seperti tadi biodiesel ataupun biofuel bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Mungkin dari kita yang punya lahan sawit, ya udah tanam sawitnya, teman, jangan berlebihan karena telah dijelaskan oleh Kakak Vidya tadi adanya deforestasi teman-teman atau penggundulan hutan. Nah mungkin ada saja beberapa yang mungkin masih menjadi tanda tanya di kepala kita. Ada mungkin yang ingin dipertanyakan untuk para penyaji dan untuk kami sendiri. Ya, silakan Ici. Baik, saya
akan bertanya kepada rekannya, apakah ada batasan dalam penggunaan energi alternatif dan bagaimana cara mengatasi? Silakan nama saya Rizka dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok kalian yang sudah mempersempatkan sangat menarik materinya. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa energi nuklir dianggap sebagai energi alternatif meskipun bukan berasal dari sumber daya terbarukan? Untuk teman-teman yang lain ada? Iya, ada. Baik, terima kasih Pak Mandor telah mempersiapkan. Dari sebelumnya Saka sudah menjelaskan ada sumber daya alternatif atau sumber daya terbarukan yang mengambil energi dari cahaya matahari menggunakan panel surya. Nah, yang saya ingin tanyakan, mengapa energi surya belum bisa sepenuhnya menggantikan energi fosil di berbagai negara? Jika dilihat dari segi efisiensi teknologi ataupun lokasi geografis suatu negara tersebut. Bisa dipahami pertanyaannya? Nah, seperti itu. Iya, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin dipertanyakan? Untuk lebih jelas kemudian. Baiklah, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Berikan sedikit waktu untuk kami agar kami berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang gimana tadi pertanyaannya? Mengapa energi nuklir dianggap sebagai energi alternatif meskipun bukan berasal dari sumber daya terbarukan? Nah, yang pertama adalah yang harus kita tahu bahwa kenapa energi nuklir dikategorikan kepada energi alternatif. Yang pertama karena energi nuklir tidak menghasilkan sisa, yang mungkin itu sisa dari emisi karbon, yang dimana juga efisiensinya tinggi. Dan kenapa? Bukan berasal dari sumber daya yang terbarukan. Yang pertama kita juga harus tahu bahwa bahan dasar dari nuklir adalah uranium, yang dimana uranium ini sendiri memiliki stok terbatas dan tidak terbarukan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin disanggah? Namun energi nuklir sepenuhnya dapat dianggap sebagai alternatif ideal karena bahan bakarnya terbatas dan membuat proses penyimpangannya berdampak pada lingkungan. Nah, bagaimana solusi terbaiknya membuat kalian? Bagaimana solusi terbaiknya menurut kalian? Nah, ini yang menarik. Mengombinasikan energi nuklir dengan energi terbarukan untuk kestabilan pasokan energi. Itu dia. Serta mendorong inovasi seperti faktor modular kecil atau yang biasa kita sebut dengan SMR dan teknologi daur ulang, di mana bahan bakar untuk mengurangi dampak negatifnya. Seperti itu. Bagaimana? Iya, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman sudah membiarkan saya untuk menjawab. Saya kembalikan kepada penyaji agar menjawab pertanyaan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Pertanyaan Ali adalah, mengapa energi surya belum bisa sepenuhnya menggantikan energi fosil di berbagai negara? Jika dilihat dari segi efisiensi teknologi, penyimpanan energi, dan kondisi geografis suatu negara. Yang pertama, kita lihat dari efisiensi teknologi. Secara efisiensi teknologi, misalnya kita ambil contoh atau case-nya itu di Indonesia. Kita tahu bahwa prioritas pemerintah Indonesia masih ada yang lain, bukan untuk mengambil sumber daya terbarukan seperti green energy yang seperti Ari sudah sampaikan. Jadi prioritasnya bukan untuk membuat teknologi tersebut di daerah-daerah terpencil. Karena prioritasnya apa? Ada masyarakat yang masih kelaparan, masih hidup dalam kemiskinan, bahkan ada daerah-daerah yang belum tercapai sumber energi listriknya. Tapi di kota-kota besar sudah ada sebagian yang sudah menggunakan panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, yang kedua yaitu kita lihat dari penyimpanan energi. Kalau secara penyimpanan energi, tentunya kita sangat tertarik untuk menggunakan panel surya ini untuk menghasilkan energi listrik. Tetapi kenapa belum sepenuhnya di berbagai negara untuk menggantikan energi fosil? Kembali lagi seperti di awal, karena prioritasnya belum ke sana. Dan yang kedua itu dapat kita lihat teman-teman,
kalau energi fosil ini masih lebih murah harganya dan efisien secara biaya. Sedangkan untuk panel surya ada biaya maintenance atau produksinya yang masih besar karena untuk pabriknya di Indonesia belum semasif itu dan bahan bakunya masih banyak yang diimpor dari luar negeri. Dan yang ketiga, kita lihat dari kondisi geografis suatu negara. Ini juga tadi sudah kami singgung di presentasi yang sudah saya sampaikan juga. Kenapa ini panel surya ini masih dikit digunakan? Karena tadi kalau panel surya ini kan tergantung pada cuaca. Misalnya hujan, jadi sinar matahari nggak ada. Jadi dia tergantung pada cahaya. Sehingga di berbagai negara misalnya seperti Indonesia kan, dia ada musim hujan. Jadi ketika musim hujan, dia tidak efisiensi penggunaannya. Sehingga orang-orang masih berpikir atau mempertimbangkan mereka akan menggunakan atau tidak menggunakan panel surya ini. Apakah Anda menerima jawaban dari saya? Atau ada sanggahan? Terima kasih. Selanjutnya pada teman yang menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Yang sebelumnya pertanyaannya, apakah ada batasan dalam penggunaan energi alternatif dan bagaimana mengatasinya? Ya, ada beberapa batasan dalam penggunaan energi alternatif itu, seperti ketergantungan pada kondisi cuaca. Misalnya nih, tenaga surya dapat optimal itu, tenaga surya tidak dapat optimal ketika pada saat malam hari dan saat mendung. Dan contoh lainnya ada tenaga angin ini biar maksimal dia dengan cara kecepatan anginnya yang maksimal. Dan pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Solusinya adalah dengan mengembangkan teknologi penyimpanan energi, misalnya kapasitas baterai yang besar. Bagaimana? Nah, ada yang ingin mempertanyakan lagi? Teman-teman yang masih kurang dapat menerima penjelasan yang telah kami berikan tadi? Tidak. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih kurang pas. Kita bisa berdiskusi. Ya. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kami waktu mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang dari awal sampai akhir ini telah kondusif mendengarkan dan perhatikan presentasinya. Terima kasih juga untuk para penyaji kami yang telah memberikan materi untuk hari ini. Dan kami tutup dengan salam. Selamat pagi. Pagi.